Belum diketahui apa motif nenek bunga emas menyerang mereka semua. Namun di sini dia memberitahu kalau hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan racun mereka, yaitu tabib dewa dari lembah kupu-kupu yang saat ini bersama Wuji. Mengetahui hal itu, tanpa buang-buang waktu mereka langsung pergi ke sana. Singkat cerita, sesampainya di sana, ternyata tabib dewa juga sedang sakit cacar, yang mana hal itu membuatnya tidak mau mengobati dan menyuruh Wuji untuk tidak berdekatan dengannya agar tidak tertular. Awalnya Wuji sempat mengusir orang-orang tersebut karena tabib dewa juga sedang sakit. Namun setelah melihat anak kecil yang membopong ibunya yang juga terkena racun, akhirnya Wuji terketuk hatinya dan berniat mengobati mereka dengan bantuan konsultasi dengan tabib dewa. Namun belum sehari sembuh, keesokan harinya penyakit mereka kumat lagi dan orang-orang itu mengira Wuji hanya mempermainkan mereka. Beruntung Xiaofu berhasil menghentikan aksi orang-orang tersebut. Malam harinya, di sini Wuji ingin memberitahu kepada tabib dewa karena dia curiga kalau orang-orang tersebut tidak sembuh-sembuh bukan karena salah resep melainkan diracun oleh seseorang. Namun begitu sampai di dalam, Wuji malah bertemu dengan sosok perempuan yang menyelinap masuk yang kemudian ditotok oleh Xiaofu. Setelah tabib dewa keluar dari kamar, mereka baru menyadari kalau perempuan tersebut adalah istrinya yang bernama Dewi Racun. Kebalikannya dengan suaminya yang seorang tabib dewa, Dewi Racun ahli dalam dunia racun dan mereka saling berkompetisi untuk mengadu kehebatan di mana istrinya akan meracuni orang sementara tabib dewa memberinya penawar. Dan hal itu jugalah alasan tabib dewa tidak mau menyembuhkan orang kecuali dari perguruan Ming, karena istrinya Dewi Racun tidak akan meracuni orang dari perguruan Ming. Sampai suatu saat beberapa tahun yang lalu, nenek bunga emas dan suaminya datang untuk berobat setelah terkena serangan racun yang cukup mematikan. Disinilah akar permasalahan di mana tabib dewa hanya menyelamatkan nenek bunga emas yang notabene anggota perguruan Ming, sedangkan dia membiarkan suaminya meninggal karena beliau bukan dari perguruan Ming. Jadi alasan nenek bunga emas memberi racun kepada orang-orang tersebut adalah untuk mencari kesalahan dari tabib dewa dan menemukan alasan di mana jika sampai tabib dewa mengobati orang-orang tersebut, maka dia akan membalas dendam terhadap tabib dewa. So di sini karena capek bertahun-tahun terus-terusan diteror oleh nenek bunga emas, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk on goal. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba nenek bunga emas benar-benar muncul dan menemukan tabib dewa dan istrinya dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Dengan perasaan kesal, akhirnya nenek bunga emas pergi tanpa bisa membalaskan dendamnya. Namun setelah dicek, Wuji menyadari kalau tabib dewa dan Dewi Racun belum benar-benar meninggal yang artinya masih bisa diselamatkan dengan beberapa obat penawar buatannya. Dengan satset, Wuji lalu meracik obat untuk menyegel racun yang berada di tubuh mereka berdua. Meskipun tabib dewa tidak pernah mengangkat Wuji sebagai muridnya dan hanya membiarkannya belajar pengobatan secara otodidak, namun tabib dewa sangat bangga dengan pencapaian Wuji saat ini. Dia lalu mewariskan sebuah buku pengobatan yang telah dia salin selama hidupnya. Tak hanya itu, Dewi Racun pun juga mewariskan buku racunnya. Alasan mereka melakukan hal tersebut adalah karena mereka memutuskan pensiun dari dunia persilatan, di mana hal itu dilakukannya untuk menghindari ancaman dari nenek bunga emas yang bisa saja sewaktu-waktu kembali mencarinya. Hu Furen. Wuji dan Xiaofu lalu membuatkan makam palsu untuk mengecoh nenek bunga emas agar tabib dewa dan Dewi Racun yang sudah mengasingkan diri pun bisa tenang menjalani kehidupan baru mereka. Setelah selesai membuatkan 2 kuburan palsu, Wuji lalu dihampiri oleh orang-orang kemarin yang belum sembuh dari racun di tubuhnya. Karena Dewi Racun, orang yang meracun mereka, sudah pergi, di sini Wuji kembali membuatkannya obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita orang-orang tersebut.
Keesokan harinya saat Wuji sedang menyiram tanaman obat di halaman rumah, dia melihat anak kecil yang bersembunyi di balik pohon yang ternyata anak itu adalah murid nenek bunga emas yang bernama Yinli. Kedatangannya tersebut ternyata atas perintah nenek bunga emas untuk mengintai dan memastikan kalau tabib dewa benar-benar telah meninggal. Merasa harapannya untuk balas dendam telah hilang, di sini nenek bunga emas lalu mengajak muridnya pulang ke Pulau Ular. Namun Yinli memberitahu nenek bunga emas kalau Wuji sedang menderita sakit parah dan memohon kepada nenek bunga emas untuk menolongnya. Namun setelah memeriksa tangan Wuji dan mengetahui penyakit yang dideritanya akibat terkena telapak es, di sini nenek bunga emas secara terang-terangan berkata kalau dia tidak bisa mengobati lukanya dan memvonis kalau umurnya tidak akan lama lagi. Setelah ngobrol panjang, akhirnya nenek bunga emas tahu kalau ternyata Wuji adalah anak dari Wudang kelima dan Yin Susu. Yang mana hal itu membuat nenek bunga emas memaksa Wuji untuk memberitahu lokasi singa emas untuk mencuri golok naga darinya. Beruntung Xiaofu datang tepat waktu untuk membantu Wuji kabur dari nenek bunga emas sampai ke rumah tabib dewa. Dan di saat yang bersamaan, Bu Guru Eme muncul ditemani murid-muridnya yang mendapat kabar bahwa Xiaofu berada di sini. Bu Guru Eme dan nenek bunga emas pun langsung adu mekanik dengan ilmu bela diri masing-masing. Duel sengit pun berlangsung seimbang sampai pada akhirnya Bu Guru Eme menyuruh muridnya untuk mengeluarkan pedang langit. Dan akhirnya dengan sekali kibasan pedang langit mampu mematahkan tongkat milik nenek bunga emas. Setelah mengakui kekalahannya, nenek bunga emas lalu mengajak Yinli pergi. Namun Yinli masih bersikeras membawa Wuji ikut bersamanya. Karena khawatir akan dipaksa memberitahu lokasi singa emas, Wuji pun menolak dan malah menggigit tangan Yinli hingga berbekas. Selanjutnya Bu Guru Eme lalu menanyakan kepada Xiaofu atas menghilangnya selama 10 tahun terakhir. Merasa terpojok, akhirnya Xiaofu mengaku kalau dulu saat dirinya diculik oleh Yang Xiao, suatu kali mereka wik-wik hingga akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, Xiaofu tidak berani kembali ke Eme selama ini. Awalnya Bu Guru Eme mengira kalau Xiaofu dipaksa dan diperdaya oleh Yang Xiao. Namun setelah mengetahui nama anaknya bernama Bu Hui yang artinya dalam bahasa Indonesianya tidak ada penyesalan, bisa disimpulkan kalau perbuatan mereka atas dasar suka sama suka. Mengetahui hal itu, Bu Guru Eme lalu berbicara empat mata dan memberitahu kepada Xiaofu kalau dia akan mewariskan posisi ketua perguruan Eme asalkan Xiaofu kembali ke Yang Xiao dan menghabisinya secara diam-diam. Namun hal itu langsung ditolak oleh Xiaofu meskipun dia diancam akan dibunuh sekalipun. Lalu sambil menahan rasa sedihnya, Bu Guru Eme terpaksa merenggut nyawa muridnya sendiri yang disaksikan anaknya dan Wuji dari balik pintu. Setelah memastikan Bu Guru Eme dan muridnya pergi, Wuji dan Bu Hui langsung menghampiri Xiaofu di sisa-sisa nafas terakhirnya. Di sini Xiaofu berpesan kepada Wuji untuk mengantarkan Bu Hui menemui ayah kandungnya yaitu Yang Xiao dan memberikannya tanda pengenal perguruan Ming. Untuk memenuhi janjinya, setelah menguburkan Xiaofu, Wuji langsung membawa Bu Hui untuk OTW ke tempat yang dimaksud almarhum Xiaofu sebelumnya. Setelah perjalanan panjang berminggu-minggu melewati salju dan gurun pasir, sampai pada akhirnya mereka tiba di kawasan Gunung Kunlun dan bertemu dengan dua orang dari perguruan Kunlun yang sedang mengubur gendul, botol. Ternyata yang mereka kubur tersebut adalah ranjau, di mana ranjau tersebut ditujukan untuk mencelakai Yang Xiao. Wuji yang sedang bersembunyi di balik batu langsung berteriak mengingatkan Yang Xiao untuk tidak mendekat dan
Namun di sini Yang Xiao dengan mudah mengalahkan prajurit perguruan Kunlun tersebut. Selanjutnya, setelah mengetahui orang tersebut adalah Yang Xiao, Wu Ji lalu memberitahukan kalau Bu Hui adalah anak kandung dari hubungannya bersama Xiao Fu. Namun hal itu juga membuat Yang Xiao bersedih, di mana Wu Ji memberitahu kalau Xiao Fu telah meninggal di tangan Bu Guru Emei karena menolak untuk membunuh dirinya. Setelah memenuhi janji dari Xiao Fu untuk mengantarkan Bu Hui menemui ayahnya, Wu Ji lalu berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Awalnya Yang Xiao sempat meminta Wu Ji untuk tinggal bersama mereka dan dia berjanji akan mengajari Wu Ji ilmu bela dirinya sebagai rasa terima kasih. Namun hal itu langsung ditolak dengan alasan murid perguruan Wudang tidak diperbolehkan belajar ilmu bela diri dari perguruan lain. So, sebagai orang yang menghargai integritas dan kesetiaan, akhirnya dia menghargai keputusan Wu Ji dan tidak memaksanya untuk tinggal. Namun karena belum membalas budi, dia berkata kalau suatu saat Wu Ji membutuhkan pertolongan apapun, Yang Xiao akan selalu siap untuk membantunya. Singkat cerita, setelah beberapa tahun menempuh perjalanan jauh, Wu Ji remaja kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda karang taruna yang sudah siap disakiti. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan monyet yang sedang dikejar oleh beberapa ekor anjing. Karena sifat penyayang binatangnya, dia lalu melindungi monyet tersebut. Namun sialnya penyakitnya tiba-tiba kumat yang membuatnya pingsan di tempat. Setelah tersadar, Wu Ji dibuat bingung karena berada di rumah seorang gadis anak saudagar daerah Jalan Pramuka yang memperkenalkan dirinya bernama Jiu Zhen. Setelah mandi kembang dan diberi baju, di sini Wu Ji lalu diajak berkeliling padepokan dan tidak sengaja bertemu dengan dua saudara Jiu Zhen. Karena mendapat kabar kalau Jiu Zhen mempunyai pelayan baru yang kabarnya bisa kungfu, dua saudara Jiu Zhen berniat untuk mengetesnya. Awalnya Wu Ji sempat kalah karena mengira pertarungan tersebut hanya gertak sambel. Namun melihat harga dirinya diinjak-injak, dia lalu mengeluarkan jurus dari wudangnya dan tidak butuh waktu lama Wu Ji berhasil mengalahkan sepupu Jiu Zhen. Wudang Changquan. Bersamaan dengan itu, ayah Jiu Zhen muncul dan langsung memarahinya. Bahkan tidak segan-segan menampar anaknya karena dianggap tidak sopan memperlakukan seorang tamu. Sebagai gantinya, dia lalu meminta maaf kepada Wu Ji. Tidak berselang lama setelah kejadian itu, paman dari Jiu Zhen datang setelah perjalanan bisnisnya dan memberi kabar bahwa Wudang kelima telah meninggal, yang hal itu langsung membuat semuanya berduka. Wu Ji yang mendengar kabar tersebut hanya bisa terenyuh karena ternyata ayahnya kenal baik dengan ayah Jiu Zhen. Bahkan diceritakan Wudang kelima juga pernah menyelamatkan keluarga mereka saat kesusahan di masa lalu. Sebagai orang yang telah dianggap pahlawan, di sini dia membuatkan Wudang kelima altar sembahyang untuk mengenang atas jasanya selama ini. Lalu tidak berselang lama, ayah Jiu Zhen memberitahu Wu Ji kalau ternyata paman mereka kemarin juga berhasil membawa singa emas kembali ke daratan tengah. Namun hal itu juga telah diketahui oleh perguruan lain yang pastinya semua perguruan akan datang menyerang padepokannya untuk membalaskan dendam mereka dan memperebutkan golok naga. Awalnya ayah Jiu Zhen sempat meminta Wu Ji pergi, karena akan sangat berbahaya jika sampai dia terlibat dalam kasus tersebut. Namun setelah melihat komitmen Wu Ji yang tidak pernah membuat orang lain kecewa dan semangat pantang menyerahnya, akhirnya ayah Jiu Zhen mengizinkan Wu Ji untuk bergabung melawan para perguruan yang akan segera menyerang. Malam harinya, untuk menghindari serangan dari perguruan lain, ayah angkat Jiu Zhen memutuskan untuk membakar padepokannya sendiri dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Di mana hal itu dilakukannya untuk mengecoh musuh yang saat ini sedang OTW menghampirinya. Di sana Wu Ji dibawa bertemu dengan singa emas. Namun tiba-tiba singa emas langsung menyerang mereka tanpa alasan yang jelas. Di sini Wu Ji mengetahui bahwa singa emas yang mereka selamatkan adalah palsu. Awalnya dia berniat untuk diam saja pura-pura tidak tahu apa-apa.
Namun karena singa emas palsu tersebut terus membabi buta, sedangkan keluarga Jiuzhen yang berniat menolongnya tidak membalas sama sekali, akhirnya Wuji memberitahukan fakta yang sebenarnya di mana singa emas tersebut palsu dan dia adalah anak dari Wudang kelima. Karena Wuji menilai keluarga Jiuzhen ini orang baik dan bisa dipercaya, dia lalu berkata akan menunjukkan jalan menuju lokasi singa emas yang asli untuk menolongnya. Tanpa buang waktu, mereka lalu menyiapkan pelayaran untuk pergi ke Pulau Es Api. Namun malam harinya, Jiuzhen tiba-tiba masuk ke dalam kamar Wuji dan menotoknya. Wuji yang saat itu belum tidur lalu melepaskan totokannya menggunakan teknik yang diajarkan oleh ayah angkatnya. Lalu karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan Jiuzhen, dia lalu keluar kamar untuk memeriksanya. Dari arah kejauhan, Wuji melihat Jiuzhen yang sedang bermesraan dengan sepupunya. Namun tidak berselang lama, ayahnya muncul dan langsung memarahinya karena ceroboh tidak mengawasi Wuji. Merasa curiga dengan apa yang mereka bicarakan, Wuji pun langsung mengikutinya dan menguping dari balik pintu. Disinilah akhirnya Wuji sadar kalau ternyata mereka semua sedang bersandiwara agar dirinya masuk ke perangkap dan membocorkan lokasi keberadaan singa emas demi mendapatkan golok naga, di mana ayah Jiuzhen mengenali Wuji saat memakai jurus perguruan Wudang untuk mengalahkan sepupu Jiuzhen. Jadi dari awal Wuji datang ke Padepokan sampai sekarang, mereka telah membuat skenario sedetail mungkin. Bahkan mereka rela membakar Padepokan mereka sendiri demi melancarkan rencananya tersebut. Dan orang yang menyamar sebagai singa emas sebelumnya ternyata juga salah satu saudaranya sendiri. Setelah mengetahui rencana busuk keluarga Jiuzhen, Wuji berniat untuk kabur dari orang-orang tersebut. Namun sialnya penyakitnya kambuh sampai akhirnya dia ketahuan dan berlari sampai ke tepi jurang dan mengancam akan lompat ke jurang tersebut kalau mereka tetap memaksa untuk mengantarkan ke Pulau Es Api. Namun karena orang-orang tersebut tetap kekeh dengan sandiwara mereka, tidak punya pilihan lain, Wuji lalu melompat ke dalam jurang dan tidak disangka ayah Jiuzhen juga ikut lompat menyusulnya. Beruntung mereka berdua tersangkut di sebuah batang pohon. Dari sini Wuji akhirnya mengerti betapa dahsyatnya pesona dan kekuatan golok naga hingga orang-orang rela mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan golok tersebut. Tidak ada jalan lain, mereka lalu memanjat ke tepian dan terjebak di sana, tidak ada jalan naik maupun turun. Di sini pun ayah Jiuzhen malah menyalahkan Wuji yang telah menyebabkan mereka terjebak di sana. Lalu tidak sengaja Wuji menemukan sebuah gua kecil untuk bersembunyi, sedangkan ayah Jiuzhen yang mencoba mengikutinya malah tersangkut dan terpaksa mengurungkan niatnya. Sementara itu Wuji terus merangkak hingga tembus di sisi lain gunung dan melihat betapa indahnya pemandangan di sisi lain gunung tersebut yang masih asri. Setelah terbebas dari ayah Jiuzhen yang terus memaksa untuk mengantarkan ke Pulau Es Api dan menemukan sebuah tempat yang indah yang mungkin tidak akan pernah dilihatnya lagi, Wuji memutuskan untuk menikmati hidupnya di tempat tersebut untuk sementara. Ketika sedang memetik buah-buahan, Wuji tidak sengaja bertemu dengan seekor monyet yang sedang kesakitan karena kakinya terjepit di bebatuan. Dia lalu mengobatinya dengan ilmu yang dipelajari waktu di lembah kupu-kupu, di mana akhirnya monyet tersebut menjadi temannya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Zero yang dibawa oleh pemimpin Wudang telah tumbuh dewasa menjadi salah satu murid berbakat perguruan Emei. Dia dioper ke perguruan Emei karena di perguruan Wudang hanya mengangkat murid laki-laki. Namun di Emei, Zero dan murid-murid junior lainnya harus menanggung perlakuan judes dan bulian dari kakak pertamanya yang memandang rendah mereka semua. Singkat cerita, Bu Guru Emei mengadakan pertandingan kecil untuk mengetes kemampuan murid-muridnya, di mana kakak pertamanya dengan mudah mengalahkan semua adik seperguruannya. Namun saat melawan Zero, bahkan dengan jurusnya yang belum sempurna pun, Zero dapat mengimbangi dan bahkan hampir mengalahkan kakak pertamanya.
Sejak saat itulah kakak pertamanya semakin membenci dan memperlakukannya lebih buruk lagi. Malam harinya saat Zero sedang sendirian berlatih pedang, tiba-tiba dia diserang oleh sosok ninja dan akhirnya dia tahu kalau orang tersebut adalah Bu Guru Eme yang menyamar untuk menguji skill pedang muridnya. Di sini setelah melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki Zero, secara terang-terangan Bu Guru Eme menunjukkan minatnya kepada Zero dan menyuruhnya untuk lebih serius agar bisa menjadi penggantinya suatu saat. Lalu keesokan harinya saat diadakan kembali latihan pedang, di sini awalnya Zero terlihat mengalah untuk menghormati kakak seperguruannya. Namun setelah diancam oleh Bu Guru Eme untuk serius melawan, akhirnya terbukti kalau Zero memiliki kemampuan jauh di atas murid-murid lain dan bahkan mampu mengungguli kakak seperguruannya. Malam harinya, Bu Guru Eme lalu membawa Zero ke aula utama tempat di mana lukisan pendiri perguruan Eme dipajang. Di sini Bu Guru Eme menceritakan tentang kisah Xiaofu dan lagi-lagi mengungkapkan maksudnya kalau dalam waktu dekat Bu Guru Eme akan mewariskan posisi ketua kepadanya. Namun di sini Zero masih minder karena merasa belum pantas mengingat memimpin perguruan Eme memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Singkat cerita, suatu hari Bu Guru Eme membawa semua muridnya pergi ke perguruan Wudang untuk mengajak Wudang bekerja sama menyerang perguruan Ming. Sesampainya di sana karena pemimpin Wudang sedang bertapa, mereka disambut oleh Wudang pertama dan anaknya yang bernama Song Qinsu. Disinilah pertama kali Song melihat Zero setelah bertahun-tahun dan teringat kalau orang tersebut adalah Zero anak kecil yang kakek gurunya bawa dulu sebelum dipindahkan ke perguruan Eme. Sementara itu, Bu Guru Eme lalu menjelaskan maksud kedatangannya untuk bekerja sama dengan perguruan Wudang dan memanfaatkan kesempatan untuk memberantas perguruan Ming yang saat ini sedang kacau karena pemimpinnya telah meninggal. Namun karena ini adalah hal yang serius dan pemimpin Wudang sedang jauh, di sini Wudang pertama meminta waktu untuk menunggu pemimpin Wudang pulang untuk mendiskusikan hal tersebut. Kembali ke Wuji yang sedang tertidur pulas di pinggir air terjun, tiba-tiba dia dibuat kaget dengan kedatangan monyet temannya kemarin yang membawa monyet tua yang sedang mengeram kesakitan. Di sini Wuji lalu memeriksa bagian perut monyet tersebut menggunakan teknik pengobatan binahong. Dia berhasil mengeluarkan sebuah bungkusan JNE yang tersangkut di dalam perut monyet tersebut. Karena penasaran, dia lalu membuka bungkusan itu dan terkejut setelah mengetahui isinya adalah buku ilmu 9 matahari yang selama ini kakeknya ceritakan. Di mana jika bisa menguasai ilmu 9 matahari, maka dia bisa mengobati racun telapak esnya. Mengetahui hal itu, Wuji langsung membaca dan mempelajari secara rinci buku tersebut. Setelah berbulan-bulan siang dan malam berlatih, akhirnya Wuji berhasil sepenuhnya menguasai ilmu 9 matahari dan terbebas dari racun telapak es sekaligus satu-satunya orang yang menguasai ilmu 9 matahari secara sempurna. Setelah itu dia lalu merangkak keluar gua menemui ayah Jiuzhen. Namun bukannya bertobat, ayah Jiuzhen langsung menyerang Wuji dan malah merasakan tenaga dalam Wuji yang sudah meningkat puluhan kali lipat. Di sini Wuji lalu memberitahu kalau dia telah belajar ilmu 9 matahari sewaktu terdampar di sisi lain gua. Ayah Jiuzhen lalu meminta buku tersebut untuk dipelajarinya. Namun Wuji dengan santai mengatakan kalau buku tersebut ditinggal di sana. Dan akhirnya karena nggak dapat apa-apa, ayah Jiuzhen lalu mencelakai Wuji dengan mendorongnya ke dalam jurang hingga akhirnya terjatuh di sebuah gubuk dan membuat kedua kakinya patah.